Bilangan 29. Persembahan pada pesta tahun baru. Pada tanggal 1 bulan 7, kamu harus mengadakan pertemuan untuk beribadat dan tak boleh melakukan pekerjaan berat. Pada hari itu, trompet-trompet harus dibunyikan. Persembahkanlah kepada Tuhan kurban bakaran berupa seekor sapi jantan muda, seekor domba jantan, dan 7 ekor anak domba jantan berumur 1 tahun, masing-masing yang tidak ada cacatnya. Bau kurban itu menyenangkan hati Tuhan. Persembahkanlah juga kurban sajian yang diharuskan, berupa tepung dicampur minyak zaitun, 3 kg untuk sapi jantan, 2 kg untuk domba jantan, dan 1 kg untuk setiap ekor anak domba. Persembahkanlah juga seekor kambing jantan untuk kurban pengampunan dosa. Dengan cara itu, kamu melakukan upacara penghapusan dosa umat. Kurban-kurban itu merupakan tambahan pada kurban bakaran yang dipersembahkan bersama-sama dengan kurban sajiannya pada tanggal 1 setiap bulan. Juga merupakan tambahan pada kurban bakaran harian yang dipersembahkan bersama-sama dengan kurban sajian dan kurban air anggurnya. Bau kurban bakaran itu menyenangkan hati Tuhan. Persembahan pada hari pengampunan dosa. Pada tanggal 10 bulan 7, kamu harus mengadakan pertemuan untuk beribadat. Pada hari itu, kamu harus berpuasa dan tidak boleh bekerja. Persembahkanlah kepada Tuhan kurban bakaran berupa seekor sapi jantan muda, seekor domba jantan, dan 7 ekor anak domba jantan berumur 1 tahun, masing-masing yang tidak ada cacatnya. Bau kurban itu menyenangkan hati Tuhan. Persembahkanlah kurban sajian yang diharuskan, berupa tepung dicampur minyak zaitun, 3 kg untuk sapi jantan, 2 kg untuk domba jantan, dan 1 kg untuk setiap ekor anak domba. Persembahkanlah juga seekor kambing jantan untuk upacara pengampunan dosa umat. Selain kurban pengampunan dosa dan kurban bakaran harian, beserta kurban sajian dan kurban air anggurnya yang dipersembahkan pada hari itu. Persembahan pada pesta pondok daun. Pada tanggal 15 bulan 7, kamu harus mengadakan pertemuan untuk beribadat dan tak boleh melakukan pekerjaan berat. Selama 7 hari, kamu harus mengadakan perayaan untuk menghormati Tuhan. Pada hari yang pertama, persembahkanlah kepada Tuhan kurban bakaran berupa 13 ekor sapi jantan muda, 2 ekor domba jantan muda, dan 14 ekor anak domba jantan berumur 1 tahun, masing-masing yang tidak ada cacatnya. Bau kurban itu menyenangkan hati Tuhan. Persembahkanlah juga kurban sajian yang diharuskan berupa tepung dicampur minyak zaitun, 3 kg untuk setiap ekor sapi jantan, 2 kg untuk setiap ekor domba jantan, dan 1 kg untuk setiap ekor anak domba. Bersama-sama dengan kurban sajian itu, harus dipersembahkan juga kurban air anggur yang diperlukan. Selain itu, persembahkanlah pula seekor kambing jantan untuk kurban pengampunan dosa. Kurban itu merupakan tambahan pada kurban bakaran harian beserta kurban sajian dan kurban air anggurnya. Pada hari yang kedua, persembahkanlah 12 ekor sapi jantan muda, 2 ekor domba jantan, dan 14 ekor anak domba jantan berumur 1 tahun, masing-masing yang tidak ada cacatnya. Persembahkanlah bersama-sama dengan itu semua kurban-kurban lain seperti yang diperlukan untuk hari yang pertama. Pada hari yang ketiga, persembahkanlah 11 ekor sapi jantan muda, 2 ekor domba jantan, dan 14 ekor anak domba jantan berumur 1 tahun, masing-masing yang tidak ada cacatnya. Persembahkanlah bersama-sama dengan itu semua kurban-kurban lain seperti yang diperlukan untuk hari yang pertama. Pada hari yang keempat, persembahkanlah 10 ekor sapi jantan muda, 2 ekor domba jantan, dan 14 ekor anak domba jantan berumur 1 tahun, masing-masing yang tidak ada cacatnya. Bersama-sama dengan itu, persembahkanlah juga semua kurban-kurban lain seperti yang diperlukan untuk hari yang pertama. Pada hari yang kelima, persembahkanlah 9 ekor sapi jantan muda, 2 ekor domba jantan, dan 14 ekor anak domba jantan berumur 1 tahun, masing-masing yang tidak ada cacatnya. Bersama-sama dengan itu, persembahkanlah juga semua kurban-kurban lain seperti yang diperlukan untuk hari yang pertama. Pada hari yang keenam, persembahkanlah 8 ekor sapi jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor anak domba jantan berumur 1 tahun, masing-masing yang tidak ada cacatnya. Bersama-sama dengan itu, persembahkanlah juga semua kurban-kurban lain seperti yang diperlukan untuk hari yang pertama. Pada hari yang ketujuh, persembahkanlah 7 ekor sapi jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor anak domba jantan berumur 1 tahun, masing-masing yang tidak ada cacatnya.
Bersama-sama dengan itu, persembahkanlah juga semua kurban-kurban lain seperti yang diperlukan untuk hari yang pertama. Pada hari yang ke-8, kamu harus mengadakan pertemuan untuk beribadat dan tak boleh melakukan pekerjaan berat. Persembahkanlah kepada Tuhan kurban bakaran berupa seekor sapi jantan muda, seekor domba jantan, dan 7 ekor anak domba jantan berumur 1 tahun, masing-masing yang tidak ada cacatnya. Bau kurban itu menyenangkan hati Tuhan. Bersama-sama dengan itu, persembahkanlah juga semua kurban-kurban lain seperti yang diperlukan untuk hari yang pertama. Itulah peraturan-peraturan tentang kurban bakaran, kurban sajian, kurban air anggur, serta kurban perdamaian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan pada perayaan-perayaanmu yang sudah ditentukan. Kurban-kurban itu merupakan tambahan pada kurban-kurban yang kamu persembahkan untuk membayar kaul atau kurban sukarela. Musa menyampaikan kepada bangsa Israel segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Bilangan 30. Peraturan tentang kaul. Musa memberikan peraturan-peraturan ini kepada para pemimpin suku-suku bangsa Israel. Apabila seorang laki-laki berkaul atau mengucapkan janji dengan sumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya pada suatu janji, ia harus melakukan apa yang dijanjikannya itu dan tak boleh mengingkari perkataannya. Apabila seorang gadis yang tinggal di rumah ayahnya berkaul kepada Tuhan dan mengikat dirinya pada suatu janji, dan ayahnya tidak berkeberatan pada waktu mendengar hal itu, maka gadis itu harus menepati seluruh kaul dan janjinya itu. Tetapi kalau pada waktu mendengar hal itu ayahnya berkeberatan, maka gadis itu tidak terikat pada kaulnya dan janjinya. Tuhan akan mengampuni dia karena ia dilarang ayahnya. Apabila seorang wanita yang belum kawin berkaul atau mengikat dirinya kepada suatu janji, entah dengan dipertimbangkan lebih dahulu atau dengan begitu saja, maka ia terikat pada kaul atau janjinya itu. Kalau di kemudian hari ia kawin, ia tetap terikat pada kaul dan janjinya itu, asal suaminya tidak berkeberatan pada waktu mendengar tentang hal itu. Tetapi kalau suaminya pada waktu mendengarnya melarang dia, maka ia tidak terikat pada kaulnya dan janjinya itu. Tuhan akan mengampuni dia. Apabila seorang janda atau wanita yang sudah diceraikan membuat kaul atau janji yang mengikat dirinya, ia terikat pada kaul atau janji itu dan harus menepatinya. Apabila seorang wanita yang sudah kawin membuat kaul atau janji yang mengikat dirinya, ia harus memenuhi segala yang dijanjikannya itu, asal suaminya tidak berkeberatan waktu ia mendengar hal itu. Tetapi kalau pada waktu mendengar hal itu suaminya melarang dia, maka wanita itu tidak terikat lagi pada kaul atau janjinya. Tuhan akan mengampuni dia karena ia dilarang oleh suaminya. Suami mempunyai hak untuk menyetujui atau membatalkan setiap kaul atau janji yang dibuat istrinya. Tetapi kalau pada waktu mendengar hal itu suaminya tidak berkeberatan, wanita itu harus menepati seluruh kaul atau janjinya. Suaminya setuju dengan kaul atau janji itu karena ia tidak berkeberatan pada waktu mendengarnya. Kalau di kemudian hari suaminya itu membatalkan kaul atau janji istrinya, maka suaminya itulah yang harus menanggung akibat pembatalan itu. Itulah peraturan-peraturan yang diberikan Tuhan kepada Musa tentang kaul dan janji yang dibuat oleh seorang gadis yang tinggal di rumah ayahnya atau oleh seorang wanita yang sudah kawin.